Oke, sekarang kita masuk nomor 1, what is Christ? Nah, kita bahas siri dulu hari ini. Minggu depan kita akan bahas Philokalia, Maximus, kemudian yang Gregory Nyssa. Ya, jadi 3 bapak gereja yang mau kita pakai, Maximus, Gregory Nyssa, dan Cyril. Nah, hari ini yang pertama Cyril dulu. What is Christ? Nah, nama Kristus itu sebetulnya bukan sesuatu yang kita mesti definisikan atau kita bikin kayak pernyataan gitu ya. Tapi ini adalah satu deklarasi tentang keselamatan kita. Oke. Kata Cyril ya. It rather makes declaration of thing wrong. Ada sesuatu yang mau dikerjakan di situ. Nah, tentu kita tahu lah bahwa Kristus itu artinya kan yang diurapi. Ya, yang artinya yang menyenangkan Allah. Yang diurapi ini berarti menunjuk tentang kerajaan ini. Ya, seperti kalau dalam perjanjian lama itu yang diurapi itu apa? Prophet, para nabi, itu kan diurapi ya. Nah, atau raja dan juga imam. Gitu. Nah, di sini Kristus itu yang diurapi oleh Roh Kudus, ya. Tetapi di dalam perjanjian lama sendiri itu kan banyak orang-orang yang diurapi, sehingga nama Kristus itu sebetulnya umum gitu. Christ itu banyak. Ya, kita bisa katakan misalnya Daud itu kan juga diurapi. Nabi Habakuk itu kan juga diurapi. Jadi mereka juga Kristus itu orang-orang yang diurapi. Tapi berkaitan dengan Kristus itu sendiri, ya, dia ada namanya the Savior, juru selamat. Nah, ini yang lain dari yang lain. Jadi bisa dikatakan dia adalah the Christ, ya, Kristus yang itu. Artinya Kristus yang menjadi juru selamat. Oke, sama, dia juga diurapi, ya, tetapi oleh Roh Kudus. Nah, jadi what is Christ? Siapa itu Kristus? Ya, Kristus adalah Christ the Savior, artinya yang diurapi, yang menjadi juru selamat. Ya. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Nah, ini kira-kira apa yang kalian bisa tangkap dari sini? Nah, dia cerita tentang keberdosaan Adam atau kodrat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Adamnya sendiri menanggung dosa akibat yang dia kerjakan. Dia menanggung dosanya sendiri, akhirnya dia juga mengalami kematian kan? Tetapi akibat kejatuhan dia, itulah yang membuat kodrat manusia itu jadi rusak atau berdosa. Dan ini dikatakan Holy Ghost, ya, Roh Kudus, fled away from the human nature. Nah, ini artinya apa? Manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Karena Roh Kudus itu fled away dari human nature, dari kodrat manusia, sehingga manusia itu menjadi sakit, ya, dan membutuhkan belas kasihan Allah. Belas kasihan itu kayak obatnya tadi, karena sakit. Kenapa sakit? Karena dosa. Nah, itu yang membuat kodrat manusia itu jadi rusak atau jadi kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini kata Cyril ya. So, the only begotten word of God became man and appeared to them on earth with body of earth. Ya, maka ada inkarnasi kan yang nanti ya, yang ada inkarnasi yang memakai tubuh manusia, dan inilah yang akan membebaskan kodrat manusia itu dari dosa. Ya, sehingga di dalam Kristus saja kodrat manusia itulah yang nanti bisa mencapai dipulihkan kembali menjadi seperti Adam yang semula. Oke. Nah, kenapa kok di sini dikatakan the Holy Ghost? Maksudnya Roh Kudus itu kok bisa
apa namanya ya, keluar dari, maksudnya jauh, flat away, berarti menyingkir ya dari kodrat manusia. Pertama kita tahu bahwa Tuhan menciptakan, Allah menciptakan manusia dari tanah liat kan, itu tubuh kita berasal. Lalu dia menghembuskan nafas ilahinya. Nah, nafasnya itu bukan Roh Kudusnya, tapi energinya yang menghidupkan tubuh itu. Sehingga di dalam tubuh itu yang ada nafas ilahi atau energi Roh Kudus itulah ya, disitulah roh kita itu berasal. Jadi roh kita itu berasal dari mana? Dari energinya Allah, dari energinya Roh Kudus. Ya, nah kita nih perlu tahu nih. Coba ya, kita baca kutipan dari Nisa juga ya. Nih. Oh, ini ada percakapan ini ya. Kemarin antara April sama Joni nih. Pak, saya sama Joni ada kebingungan nih Pak. Pada saat penciptaan manusia, Allah kan menembuskan nafas kehidupan. Berarti Roh Kudus siapa yang dihembuskan? Atau ada penjelasan lain mengenai nafas yang dihembuskan Allah Pak? Nah, yang dihembuskan itu bukan Roh Kudusnya, tetapi energi Roh Kudusnya. Ya, bukan hipostasis Roh Kudusnya, tetapi energinya. Nah, hipostasis Roh Kudus hadir dalam hembusan di Eden bersama dengan hipostasis Sang Bapa dan hipostasis Sang Anak. Tetapi bukan hipostasis yang dihembuskan. Ya, jadi di sini energi itu beda dengan hipostasis. Oke, hipostasis itu esensinya ya, seperti kita, kodrat kita itu esensinya, tapi kita punya energi. Nah, Allah itu seperti itu. Allah itu punya hakikat, tapi dia juga punya energi. Energinya itu yang diberikan kepada kita. Nah, lalu kita menjadi serupa dengan Allah itu bukan dalam hakikat, kita menjadi serupa di dalam energinya. Ya. Nah, energinya inilah yang akhirnya karena manusia jatuh ke dalam dosa, lama-lama redup, mati. Itulah yang membuat akhirnya jiwa nggak bisa, atau roh itu nggak bisa menopang tubuh lagi, sehingga tubuh itu mati. Nah, tubuh yang mati berarti rohnya terpisah dari tubuh. Itulah kematian. Jadi kematian itu bukan sesuatu hilang gitu aja, tanpa jejak, enggak. Kematian itu berarti apa? Roh terpisah dari tubuh. Dua-duanya masih ada. Tubuh ada kembali ke tanah, rohnya kembali ke, ya itulah disebut dunia orang mati itu. Ya. Ya, jiwa itu bukan gini, antara tubuh, jiwa dan roh itu memang di sini banyak perdebatan dari dulu. Tapi sebetulnya manusia itu cuma punya secara lahiriah dan batiniah. Lahiriah itulah tubuh, batiniah manusia itulah yang berasal dari energi Roh Kudus. Gitu loh. Itulah yang ada yang namanya roh tadi. Nah, roh inilah yang menghidupkan jiwa itu. Jiwa itulah yang menghidupkan tubuh itu. You see? Ya, tapi jiwa dan roh itu bukan dua esensi yang berbeda, sama. Cuma perbedaannya gini, jiwa itu merupakan semacam energi dari tubuh. Oke? Yang semua kita punya tubuh. Ya, tubuh itu bisa berenergi, bergerak, beremosi, rasa lapar, rasa haus, tubuh itu ingin memperoleh rasa nyaman dan semuanya, rasa itu adalah jiwa. Oke? Bisa berpikir, ya kan, bertindak dan sebagainya, itu energi dari tubuh, itulah jiwa. Nah, jiwa ini dihidupi oleh apa? Dihidupi yang tadi waktu ada hembusan nafas tadi. Oke? Nah, tapi apa namanya? Jiwa ini atau the soul ini memperoleh energinya dari mana? Dari roh tadi. Roh ini, roh manusia ini. Roh dan jiwa itu sama nggak? Sama, gitu loh. Bukan sesuatu dua esensi yang berbeda. Tetap istilahnya aja yang dibedakan. Cuma di dalam
pemakaiannya kalau menurut Bapak Gereja itu dibedain ya. The soul itu atau jiwa manusia itu semacam dari apa namanya, the energy of the body, sama misalnya kayak hewan ya, anjing, kucing, hewan-hewan itu dia punya tubuh kan yang udah kompleks kan, tapi tubuh itu bisa meresponi alam ini kan, tubuh itu bisa mempertahankan hidup ya kan, tubuh itu bisa berkembang biak, tubuh itu bisa kalau dia diserang dia bisa mempertahankan diri, itu karena tubuh itu punya jiwa. Cuma bedanya dengan kita manusia, jiwa pada binatang itu akhirnya nanti lenyap bersama dengan tubuhnya. Gitu. Jadi binatang itu sebetulnya cuma punya tubuh yang punya energi yang dimemastikan yang kita sebut sebagai jiwa. Maka binatang kalau kamu pukul dia bisa nangis loh. Anjing ditinggalin tuannya bisa sedih loh. Jadi, ya kan? Pernah lihat anjing di film itu? Setia kan? Kenapa? Karena dia punya apa namanya? Energi dari tubuhnya bisa bekerja. Itulah ada jiwanya. Tetapi begitu anjing itu mati, jiwanya juga mati. Lenyap. Kenapa? Karena di dalam anjing itu atau binatang itu nggak punya yang namanya roh tadi. Manusia punya roh sehingga menghidupkan jiwa itu. Sehingga jiwa manusia itu kekal adanya. Kenapa? Karena berasal dari energi Roh Kudus. Itulah sebabnya kenapa manusia itu bisa hidup kekal, karena rohnya kekal. Ya. Nah, roh inilah yang kadang oleh Bapak Gereja sebut sebagai yang membedakan manusia itu dari binatang, dan juga yang membuat kita itu bisa mengenal Tuhan. Nah, anjing kan nggak bisa. Anjing nggak mengenal Tuhan, ya kan? Gitu. Karena nggak punya roh dia. Nah, kita punya roh yang berasal dari energi Roh Kudus, maka akan selalu mencari Allah itu. Baik dia orang Kristen atau enggak. Karena dalam diri manusia itu ada roh yang selalu mencari Tuhan. Ya. Nah, apa namanya? Roh atau sering juga ini disebut sebagai apa namanya? Spirit. Ya, itulah yang dimana roh manusia itulah yang berelasi dengan Tuhan. Ya. Nah, di dalam roh atau jiwa ini ada yang namanya yang saya sering sebut sebagai nous, inti dari the essence of the spirit atau the essence of the nous, soul. Jadi kalau misalnya digambar itu seperti ini ya. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya, Allah itu kan sifatnya Tritunggal kan? Allah itu sifatnya Tritunggal. Jadi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu sumbernya, ya, yang kemudian dinyatakan, dimanifestasikan oleh Anak, ya kan, di dalam Roh Kudus. Nah, begitu juga manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, mananya yang gambar dan rupa Allah itu, yaitu jiwanya tadi. Nah, jiwanya ini punya yang namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, jadi di dalam jiwa punya yang namanya sumber, yaitu nous tadi. Oke, lalu punya yang namanya logos, lalu punya yang namanya roh tadi. Sama seperti Allah punya Bapa, Anak, Roh Kudus kan? Maka di dalam jiwa manusia itu punya yang namanya gambaran Bapa, gambaran Anak, dan gambaran Roh Kudus. Gambaran Bapa itu seringkali dia punya yang namanya nous tadi. Nous itulah, di dalam nous itulah nanti dinyatakan oleh logos. Ya, maka jiwa itu punya esensi yang namanya nous. Nous itu punya energi. Itulah dalam wujud apa? Logos tadi, seperti Bapa dinyatakan oleh Anak, ya kan? Bapak, Anak yang menyatakan Bapak, maka nanti logos yang menyatakan nous. Maka nous itu nanti macam-macam. Nous itu bisa dalam wujud logos, dalam wujud pikiran. Oke, kalau Mas Yesus mengatakan itu namanya logis kon, ya, rasional, ya,
lalu emosi, lalu nafsu atau kehendak. Kehendak berasal dari mana? Dari jiwa, dari nus tadi. Lalu jiwa dan nus itu ada sebetulnya di dalam mana? Di dalam Roh Kudus, sama seperti Allah yang Bapa Anak itu di dalam roh, gitu. Ya, maka jiwa manusia itu punya roh. Nah, itu yang membedakan kita tuh dari binatang. Ya, itu sebenarnya saya udah bikin banyak rekaman tentang, kalian belajar aja di YouTube ya, tentang manusia, tentang jiwa, apa beda antara jiwa dan roh dan juga tubuh. Jadi nggak ada istilah namanya trikotomi, dikotomi ya, maksudnya ini manusia itu ya terdiri dari tubuh dan jiwa. Dalam jiwa inilah punya energi yang dihembuskan oleh Allah. Jadi pada saat Allah menciptakan tubuh kita dari tanah liat, dia bukan menciptakan patung. Dia menciptakan tubuh dan jiwa itu seutuhnya manusia itu. Ya. Lalu ada roh yang dihembuskan, energi Roh Kudus sehingga jadi bergerak gitu. Ya, sehingga manusia itu bisa mengenal Tuhan gitu. Karena rohnya berasal dari energi Roh Kudus itu. Ya. Nah, cuma dalam jiwa itu ada namanya apa? Ada namanya tadi nous, logos, dan spirit. Oke. Nah, nous itu inti dari jiwa, esensi dari jiwa. Lalu jiwa itu juga punya energi, karena Bapa itu punya esensi dan energi kan. Allah itu esensi dan energi, maka jiwa manusia itu juga punya esensi dan energi. Esensinya nous, energinya itulah dalam wujud macam-macam tadi. Bisa manusia itu bisa berkembang biak di sini ya. Apa namanya ya? Berkembang ya. Manusia itu bisa energi dari jiwa itu, manusia itu bisa berpikir ya, manusia bisa bertindak, manusia bisa punya emosi dan sebagainya. Ini kita baca dari Mazmur. Itu apa ya, lupa saya kata kuncinya. Oh ya, ini dia. Sip. Ini mungkin kalian akan lebih ngerti ini ya. Coba baca. Nih, ketika manusia, Elizabeth coba baca. Ketika manusia, right, itu dia tadi yang saya bilang. Karena keduanya saling sustain, tidak terpisah. Jadi manusia, nggak mungkin Tuhan itu cuma tubuh. Dia kalau disebutkan tubuh itu kayak robot aja. Bukan, kayak patung aja kan. Terus? Dan manusia itu dicipta menurut gambarnya Allah yang berkehendak. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiga dipostrasi sehakikat Allah. Gambar itu tidak menunjuk pada tubuh tetapi jiwa. Dan jiwa manusia lebih kuat dari jiwa malaikat karena jiwa manusia sustain tubuh
juga. Kenapa jiwa manusia itu lebih kuat daripada malaikat? Karena jiwanya nggak hanya menopang jiwa itu sendiri, tapi juga menopang tubuh. Nah, makanya manusia itu lebih daripada malaikat. Malaikat nggak punya tubuh soalnya. Hanya jiwa. Spirit doang itu. Ya, gitu. Tapi kita campuran dari binatang dan malaikat, itulah manusia. Binatang hanya punya tubuh, malaikat hanya punya jiwa. Kita itu sebetulnya gambaran binatang yang rasional. Kalau binatang itu binatang yang irasional, nggak punya jiwa, nggak punya roh maksudnya atau jiwa, tapi kita punya jiwa dan tubuh. Oke, baca lagi. Jiwa manusia. Nih. Jiwa manusia sama dengan gambar Allah Tritunggal, sama dengan berasal dari nama Allah, sama dengan energi Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang menjadi jiwa, tetapi pencipta jiwa. Oke, you see. Nah, makanya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Roh Kudusnya itu fade away. Kenapa? Karena dia nggak bisa tinggal lagi di dalam jiwa yang kotor. Karena roh itu roh yang kudus kan, gitu. Makanya di sini Cyril mengatakan the Holy Ghost fled away from the human nature. Ya, nah tetapi nanti kalau manusia adalah lahir baru, maka dikatakan Roh Kudus itu tinggal di dalam atau kamu menjadi baik dari Roh Kudus. Tubuh kita menjadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Oke, nah waktu manusia dalam dosa, the Holy Ghost fled away. Kalau kita kembali ke sini, jiwa manusia itu gambar Allah Tritunggal. Ya, karena kita dicipta menurut gambar Allah tadi, dan Allah kita adalah Allah Tritunggal. Nah ini artinya apa? Jiwa itu berasal dari nafasnya Allah. Ya, dan itu berarti berasal dari energi Roh Kudus. Bukan Roh Kudus itu, ya, tapi energinya. Oke, coba baca lagi. Sehingga jiwa manusia berasal dari energi Allah, bukan esensi atau hakikat Allah. Di sini adalah iconic example dari Allah Tritunggal. Berarti dia punya 3 power, dan tadi saya bilang punya nous atau mind, logos atau word, dan spirit. Tapi 3 ini bukan hipostasis. 3 ini adalah berbeda ya. 3 ini bukan hipostasis seperti hipostasis Allah, tapi ketiganya adalah energi dari jiwa. Maka energi dari jiwa itu ya 3 itu, nous, logos, spirit. Jadi manusia itu cuma tubuh dan jiwa. Jiwanya kompleks nih. Ya. Nah, coba baca lagi. Ketiganya adalah energi dari jiwa. Yaitu nous, gambaran dari Allah Bapa, terus word manusia gambaran Allah Anak. Oke. Dan spirit manusia gambaran Allah Kudus. Oke. Sama dengan ketiganya saling sustain seperti ketiga hipostasis Allah. Saling sustain itu saling menopang, ya, tidak terpisahkan. Terus? Sama dengan the mind dimanifestasikan oleh words. Mind ini kan nous tadi, yang dinyatakan oleh kata-kata kita, words. Terus? Dan words dinyatakan melalui spirit atau Ini sama dengan mind atau nous manusia relate to God. Word manusia relate to rasio atau thinking. Spirit menopang dan hadir di dalam nous dan word serta memberi hidup pada tubuh. Jadi kalau manusia nggak punya spirit, ya manusia kalau nggak punya spirit, jiwanya punya energi nggak? Mati. Kalau manusia nggak punya word atau logos, manusia bisa berpikir? Enggak, idiot gitu loh. Manusia itu ya kayak robot, nggak punya kehendak bebas dan sebagainya. Ya, kalau manusia nggak punya nous, manusia bisa mengenal Tuhan? Nggak punya. Kenapa kucing nggak bisa mengenal penciptanya? Karena nggak punya nous. Ya, oke.
Terus? Jadi, dalam jiwa atau soul manusia ada nus, word, spirit, dan karena Allah itu juga esensi dan energi, maka esensi dari jiwa adalah nus yang terkadang disebut juga hati. Oke, nah sekarang ada istilah hati. Hati itu apa? Hati itulah esensi dari jiwa. Ya, esensi dari jiwa. Maka di dalam konsep Ibrani itu siapa kamu? Kamu adalah hati. Dalam konsep Yunani siapa kamu? Kamu adalah jiwa. Ya. Karena esensinya. Siapa kamu? Kamu adalah hati, esensinya. Siapa kamu? Saya adalah nus. Misalnya gitu. Saya adalah jiwa. Ya, Amin? Mu? Sampai mana tadi? Nih, esensi dari jiwa adalah nus yang terkadang disebut juga hati. Terus? Energi atau power dari nus juga disebut nus, sehingga nus punya power yaitu word atau reason. Seperti firman atau Allah menjadi kuasa dari Bapa, maka word menjadi kuasa dari nus. Oke, ngerti ya? Terus, Saint Maximus? Saint Maximus menyatakan word ini disebut juga logistikon atau intelligence. Nah, ini yang disebut tadi, manusia itu punya intelligence atau logistikon istilahnya. Oke, atau ya bahasa sehari-hari rasional, ya, bisa berrasional, bisa berkonsep. Kalau anjing nggak bisa disuruh berkonsep, nggak bisa. Coba kamu rumuskan konsep Allah itu dia nggak ngerti, ya kan? Manusia bisa, gitu, karena punya logistikon. Terus? Dan logistikon ini deals with the sensory dan intellectual world, atau logistikon ini menyatakan keluar apa yang ada di dalam. Sedangkan nus menerima dari Allah. Iya, oke. Intinya word atau logistikon ini manifestasi dari nus. Nus berasal dari mana? Tadi dari energi, ya, Allah tadi yang dihembuskan itu. Ya, makanya Rasul Paulus mengingatkan kita, waktu kita mau dikembalikan nih menjadi kayak Adam yang baru, apa yang dia hidupkan? Nus kita dulu. Ya, dalam Efesus 4 ayat 21 itu. Roh dan nusnya itu yang diperbarui. Berarti jiwanya yang diperbarui. Nah, ketika jiwa sudah diperbarui, kita itu kayak memakai kodrat baru. Kodrat manusia baru. Nah, ibaratnya kayak pakaian baru, manusia baru. Itu gambaran Alkitab. Atau manusia rohania, pneumatikos antropos itu. Karena apa? Karena di sini nus, jiwa, dan spiritnya sudah jadi baru. Itulah memakai kodrat Adam kedua. Nah, dari situ, nus yang sudah baru itulah nanti Roh Kudus itu bisa kembali masuk. Jadi baru kembali kita bisa bersinergi dengan Roh Kudus itu untuk baru Roma pasal 12 itu bilang persembahan tubuh. Berarti kita mempersembahkan mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Oke, coba baca lagi. Sampai mana tadi? Nus? Nus perceive God. Nih. Nus perceive God, dan word itu mengekspresikan the experiences of the nus dalam wujud pikiran-pikiran logis, perasaan, emosi, dan keinginan atau nafsu. Oke, nah yang benar kan nus itu harusnya apa? Kembali lagi perceive God, bukan lagi perceive yang lain gitu. Ya, nah baru nanti dari situ diekspresikan oleh nus tadi dalam wujud pikiran, perasaan, nafsu. Sehingga nafsu, pikiran, dan emosi itu berasal dari nus yang sudah perceive God. Bukan lagi apa? Bukan lagi dari pikiran, perasaan, emosi yang menurut hukum daging atau kedagingan.
Tapi perceive God itu ya menurut hukum roh tadi. Ya. Oke. Terus kemudian baik nous dan word tadi hidup di dalam spirit. Spirit mengimpuls nous dan word sehingga bisa bekerja. Oke. Jadi baik nous dan word tadi hidup di dalam roh tadi. Spirit mengimpuls nous dan word supaya bisa bekerja. Coba baca lagi. Menurut Saint Theophan, manusia itu dikotomis dan trikotomis. Eksistensi manusia adalah yang tampak dan yang tidak, tubuh dan jiwa. Sementara dalam jiwa ada dikenal dua bagian, yaitu roh dan jiwa. Roh berhubungan dengan hal-hal yang rohani, jiwa dengan yang biologis. Oke, ini ada kadang perbedaan seperti itu ya. Kalau roh berhubungan dengan hal yang rohani, jiwa berhubungan dengan yang biologis. Oke, terus tubuh? Tubuh sama dengan bagian jasmani dan terserap ya. Dan tampak dari manusia. Jiwa bagian tanpa jasmani dan akali dan tampak dari manusia, sedangkan roh bagian terdalam jiwa. Ya, ini kalau kita bagi 3. Tapi sebetulnya jiwa dan roh itu ya satuan ya. Tapi kalau kita cuma bagi 2 ya tubuh dan jiwa aja. Kalau mau bagi 3 ya ada roh, tapi roh itu yang berhubungan dengan hal-hal rohani, jiwa yang berhubungan dengan hal-hal jasmani. Maka saudara, kan kalau manusia itu dibagi tubuh, jiwa, dan roh, kalau kita belajar kayak ilmu kejiwaan, itu psikologi, itu hanya dealing with the energy of the, dealing with the, bagian dari hal-hal yang biologis atau energi dari tubuh tingkah laku manusia itu. Tapi belum menyentuh rohnya. So, kita nggak bisa mengatakan psikologi is enough to heal our sin. Karena yang dosa itu sebetulnya roh kita ya yang perlu disembuhkan. Maka kita butuh doa, kita butuh Roh Kudus. Mereka lah yang bisa yang menyentuh yang rusaknya itu di mana. Ya. Gitu. Maka pelajaran seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena kadang-kadang orang gitu ya, aduh saya tuh butuh didengar. Iya sih, itu secara kejiwaan ya. Saya butuh konseling, saya butuh konselor gitu ya. Butuh dikonseling, butuh tempat curhat dan sebagainya. That's it. Tapi sisi jiwa. Maksudnya dari sisi biologisnya. Tapi kita jangan lupa, kita juga punya roh atau nous tadi yang harus hanya bisa disembuhkan oleh apa? Hal-hal yang rohani yang berasal dari Roh Kudus. Maka kita nggak akan bisa mencapai seperti Allah kalau tanpa Roh Kudus. Walaupun kamu udah dikonseling, disembuh, ya. Tapi kalau rohmu belum dilahir barukan, belum disentuh oleh Roh Kudus, kamu nggak akan pernah mencapai keselamatan. You see? So, psikologi nggak menyelamatkan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Ya, tapi bukan berarti kita nggak butuh psikologi, karena kita juga punya jiwa atau hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaan kita. Tapi lebih dari itu, kita ingat jiwa itu ada di dalam spirit. Spirit itulah yang berhubungan dengan Allah. Atau spirit itulah atau nous itulah yang berhubungan dengan Allah, ini yang kita mesti sembuhkan. Ibarat gini, kalau kita punya luka, mungkin kita hanya nyembuhin bagian luar. Dalamnya belum disembuhkan. Oke? Nah, ini yang keliru. Jadi di dalam Kristus kita nggak dicipta untuk jadi orang yang baik, tapi dicipta menjadi orang yang suci, yang kudus. Gitu. Baik itu tampak luar, kejiwaan. Tapi kudus, suci itu di dalamnya, ya kan? Oke. Oke, ini nggak usah. Oke, terakhir ya. Nah, kita selesai nomor 1 ini.
Nah, jadi Kristus yang datang jadi manusia, lalu memakai tubuh manusia ini, tujuannya untuk membebaskan kita dari dosa. Tadi kita udah bahas ya. Hanya Dia saja yang bisa menyucikan kodrat manusia yang penuh dosa itu. Sehingga manusia itu bisa dikuduskan oleh Roh Kudus. Nah, ini penting banget dari Cyril. Tujuan Kristus menebus kamu itu untuk apa? Supaya kodrat manusiamu pulih. Setelah dipulih apa? Dikudus. Makanya tadi pendagingan itu, kalau Kristus mengalami inkarnasi, kita mengalami inkarnasi nggak? Ya, dalam pengertian kita ditebus, diselamat, maksudnya diubah, tapi juga dikuduskan, diilahikan, gitu loh. Sehingga peranan Roh Kudus very important, karena dialah yang nanti akan bekerja dengan jiwamu untuk menyembuhkan kodrat kita yang, tapi instan nggak? No, it's process of healing. Jadi keselamatan itu adalah proses terapeutik, proses penyembuhan. Nah, makanya dikatakan to be reformed unto God through holiness. That's it. Jadi ngapain inkarnasi? Ini jawabannya. Be reformed unto God through holiness. Jadi kita itu kayak dibentuk ulang melalui kekudusan. Ingat ya? Oleh sebab itu apa? Kita membutuhkan kayak tadi logam. Dikuduskan berarti disucikan. Logam itu kotor, harus dimurnikan pakai api. Benar nggak? Nah, sama kita hanya bisa dimurnikan oleh anugerah, energi lagi tadi. Ya, atau grace itu. Maka grace itu harus masuk ke dalam kita. Tapi bagaimana grace itu bisa masuk ke dalam jiwa kita? Ya, berarti kita harus lahir baru. Ya. Okay, to be reformed unto God through holiness. Nah, paragraf terakhir ini, kira-kira apa ini pengertiannya? Oh, saya belum share screen ya. Ini diam-diam aja ini yang online ya. Dari tadi belum share screen, mereka diam aja ini. Gablek juga ya. Kalau kok belum share screen-nya, kalian ngomong, jangan diam-diam aja. Oke? Okay? Bro Nixon. Baik, Pak. Tahu kalian tidur atau hidup atau makan atau apa. Oke, ini yang terakhir apa? Saya kok bisa lupa ya share screen tadi. Mereka nggak ingetin juga, saya juga. Oke, apa nih?
Nah, ketika dia menjadi manusia, supaya membentuk ulang manusia itu di dalam kekudusan, ya, dia katakan di sini, the nature of man, natur atau kodrat manusia yang ada dia, yang dia pakai itu, ya, itu pada akhirnya nanti bisa partaking of the Holy Ghost. Dan tadi saya katakan, kodrat manusia itu akhirnya kembali bisa mengalami Pentakosta. Iya, gitu. Jadi pendagingan dulu atau Pentakosta dulu? Pendagingan dulu. Coba kita baca Pentakosta ini ya. Nih ya. Sang anak itu penyedia Sang Roh Kudus dalam Pentakosta. Nah, ini maksudnya yang dikatakan tadi, yang dari dikatakan Sir ini, supaya natur manusia itu bisa mengambil Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu nanti akan reform kembali. Sama seperti waktu Tuhan menciptakan, energi Roh Kudus itulah yang membentuk manusia itu jadi Adam yang sempurna. Gitu loh. Jadi kita kayak di recreation di dalam Kristus, dicipta ulang. Cuma kalau Adam pertama itu kan langsung dari tubuh jiwa gitu ya. Nah sekarang kita sudah ada tubuh dan jiwa ini dibentuk ulang lagi gitu. Ya, di reform ulang. Nah, coba kita baca ini ya. Sang anak itu penyedia Sang Roh Kudus dalam Pentakosta, dan haruslah kita teguhkan sesuai apa yang dikatakan Ambrosius ya. Sang Roh Kudus itu penyedia Sang anak dalam pendagingan. Coba saya mau kalian baca ini. Nih. Yang mana duluan terjadi, pendagingan atau Pentakosta? Pendagingan, baru Pentakosta. Ini ya. Coba baca ini. Ini dari Gregory of Nyssa, ya. Ini tulis saya di komentari, saya coba baca ini. Baptisan, saya belum baca. Hah? Nota, ya. Ya. Itu juga dalam inkarnasi Sang Bapa dari Sang Roh Kudus memperanakan Sang Anak menurut kodrat manusiawi, bukan memperanakan hipostasinya menurut kodrat ilahi. Iya, jadi kalau secara hipostasi Sang Anak itu diperanakan dari Sang Bapa, tapi secara kodrat manusiawinya Sang Anak itu diperanakan oleh Roh Kudus, bukan hipostasis, tapi secara kodrat manusiawinya, ya. Maka Sang Roh Kudus, nih ya, Sang Roh Kudus memperanakan Sang Anak menurut kodrat manusiawinya, tapi bukan memperanakan hipostasisnya menurut kodrat ilahi. Terus? Sekali lagi, perhatikan bahwa pendagingan terjadi dulu, baru Pentakosta. Pendagingan sama dengan perutusan Sang Anak oleh Sang Roh atau dan Sang Bapa. Pentakosta sama dengan perutusan Sang Roh Kudus oleh Sang Anak atau dan Sang Bapa. Jadi perutusan Sang Roh tidak bisa dijadikan dasar bagi double possession karena bahkan Sang Roh yang terlebih dahulu mengutus Sang Anak daripada Sang Anak mengutus Sang Roh. Jadi pendagingan itu pengutusan Sang Anak ya oleh Sang Roh
Karena sang roh itu yang memperanakan sang anak di dalam daging. Ya. Sedangkan Pentakosta itu apa? Pengutusan Roh Kudus oleh sang anak. Nah, makanya di sini dijelasin dia setelah menyucikan kodrat manusia itu supaya kodrat itu sekarang layak mengambil Roh Kudus, artinya mengalami Pentakosta. Ya, terus di sini dikatakan the Spirit soared down upon Christ and had abode upon him. Nah, kalau kita lihat di sini kan Christ Roh Kudus itu kan juga mendiami sang anak ini. Ya, sehingga Kristus itu adalah firman Allah, ya, therefore the word of God yang disebut who because of us and as we is man and is servant womb. Jadi Kristus adalah firman Allah secara ilahi dan dia juga sebagai manusia atau sebagai hamba, ya, supaya apa? Supaya dia bisa diurapi secara kedagingan. Karena kan daging ini yang mesti disembuhkan. Kodrat manusia itu yang perlu disembuhkan. Itulah sebabnya dia jadi manusia. Ya. Nah, dengan disembuhkan itu supaya roh itu bisa kembali mendiami daging itu. Roh Kudus maksudnya. Ya. Tapi pertanyaannya waktu ngalami Pentakosta dipenuhi Roh Kudus itu kembali lagi, apakah hipostasisnya Roh Kudus itu yang masuk? Bukan, energinya. Jadi harus ingat, pokoknya ingat Allah itu ada energi dan esensinya. Kita mengalami Allah secara energi, nggak pernah esensi. Ya, kalau esensi nanti kita kayak jadi ajaran apa itu ya, Buddha atau Hindu. Kita menjadi seperti iya. Kristen tidak mengajarkan kita jadi Allah itu seperti dalam esensi. Iya, esensinya berubah. Jadi bukan jadi manusia lagi, tapi jadi dewa lah, Buddha lah, atau apa gitu sebutannya. Kalau dalam ajaran ini kita tetap jadi manusia, kodratnya tetap manusia. Cuma manusia yang mengalami Allah secara energi. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, kita akan lanjut poin yang kedua. Ya, saya kira kita baca ini pelan-pelan, lalu nanti supaya terbiasa kalian memahaminya, ya, dapat mainnya, pola pikirnya nanti dapat. Ya. Berarti energi roh itu kan dalam diri manusia itu 2 kali. Pertama pas penciptaan, kedua Pentakosta. Ya, right. Pertama kita kan lahir dari orang tua kita, ya. Nah, terus kita lahir kita punya roh, ya kan? Nah itu juga berasal dari the energy of the Holy Spirit gitu. Tapi kan kemudian kita mewarisi dosa asal itu, you see? Nah, maka begitu kita lahir secara jasmani, secara tubuh ini, kita adalah keturunan Adam pertama. Nah, inilah yang harus direform ke Adam kedua. Berarti Pak, posisinya setelah dibaptis, apakah kita kembali menerima Pentakosta itu atau kita hanya ikut dalam kematian dan kebangkitan? Ya, jadi Pentakosta itu sama seperti kayak lahir baru. Gitu. Kita Roh Kudus itu kembali mereform kita dengan cara sama seperti Kristus, harus mati dan bangkit. Pokoknya kalau Kristus inkarnasi ya kita harus inkarnasi, dia mati ya kita harus mati, dia bangkit ya kita bangkit, dia naik ke surga ya kita juga nanti seperti itu. Ya, gitu. Ibaratnya itulah kita mengikut Yesus itu ya kita cuma follow him aja.
Oke, nah kita nanti akan terus belajar seperti ini, nanti akan tambah ngerti, nggak apa-apa. Kalau sekarang masih bingung-bingung, tapi kalian nanti bisa baca ini, saya rasa mudah-mudahan menolong, ya. Ya, ini silakan dibaca-baca. Yang garis merah-merah ini adalah yang saya ini yang dikomentari, mungkin lebih ini terjemahannya juga masih belum bagus, ya. Tapi paling nggak menolong ini sebagai tambahan. Tapi yang kita mau bahas nanti ini buku ini sama nanti yang ini nanti kita bahas lebih dalam lagi. Ya, oke. Gimana ini tentang poin nomor 1 aja udah dalam banget ya tentang Kristus ini. Ya, oke. Yang kalian tangkap pelajaran intinya hari ini tadi, pendagingan itu apa? Pengilahian manusia baru. Dan kita sudah bahas tadi tentang kepolosan asali, economic will. Kemudian kita membahas tentang Kristus di sini, ya. Nah, silakan itu nanti diringkas saja yang kalian paham. Oke. Baru nanti minggu depan kita bahas tentang apa itu Immanuel. Oke, kita harus berhenti dulu ya. Sampai di sini kita sampai ketemu.